guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Febriana di YouTube channel aku, Febri Beauty Story. Jangan lupa buat like dan subscribe. Dan kalau misalkan kalian suka sama video-video yang aku bagiin, silahkan kalian share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video yang aku bikin juga bermanfaat buat teman-teman kalian. Nanti kayaknya video ini agak lumayan panjang gitu ya. Aku sekalian mau spill make up yang aku pakai pas aku jadi bridesmaid juga. Jadi pas waktu itu aku make up sendiri pas aku bridesmaid di tempat adikku gitu ya. Nah, karena ada beberapa yang nanya makeupnya kayak gimana, aku beranikan diri buat spill di sini. Meskipun sebetulnya aku tuh bukan beauty vlogger gitu kan ya, aku juga bukan ahli make up gitu. Tapi ya mungkin nggak ada salahnya lah ya, gitu. Aku berbagi di sini dan kalian bisa lihat hasilnya. Nah, di foto yang ini tuh karena aku nggak bisa pakai bulu mata, jadi di foto ini aku nggak pakai bulu mata. Tapi lumayan lah ya, make upnya nggak kalah sama teman-temanku yang pakai make up artis gitu ya. Terus di foto ini pas lagi resepsinya juga, itu posisinya kayaknya caranya sore deh gitu. Jadi memang make upnya agak aku tebelin dikit gitu. Misalkan make up aku biasanya pakai kayak gini nih buat ngamanin rambut gitu. Nah, sebelum make up, gila gembel banget muka gua. Oke, ini sebelum make up aku biasanya pastikan aku pakai softline dulu. Dan ini aku selalu pakai softline-nya itu dari apa namanya? Ntar nanti aku spill softline-nya. Mungkin dari kalian tuh yang nggak biasa pakai softline, ngeri banget sih pakai softline-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah terbiasa pakai softline, ya caranya pakai softline kayak gitu loh, matanya dibuka lebar-lebar gitu. Kalau misalkan dari kalian tuh ngeri banget sih pakai softline kayak gitu. Tapi itu softline tuh menurutku tuh buat ngehidupin mata gitu loh. Jadi mau nggak mau ya kadang-kadang harus pakai softline. Cuman tinggal di sesuaiin aja sama warna mata kalian gitu. Kalau misalkan mata kalian udah tegas gitu ya pakai softline yang warnanya soft gitu. Cuman karena aku lebih suka pakai softline warna abu gitu ya. Kalau ini aku lagi pakai warna coklat tapi yang coklat terang. Nah, kalau misalkan kalian tanya beli softline-nya di mana, nih aku tuh beli yang Kitikawa yang botolnya tuh kayak gini nih. Ini aku masih punya warna silver. Karena aku udah mandi, jadi aku cuman mau ngebersihin muka aku aja pakai toner. Dan seperti biasa aku selalu sedia pakai tonernya Viva, toner murah meriah. Tapi nggak tahu aku cocok banget sih pakai ini. Meskipun ya kalau jerawat sih jangan bilang ya, karena jerawatku itu memang dia muncul tuh kalau misalkan aku mau mens. Jadi mau kayak gimana pun nggak akan hilang gitu ya. Jadi aku selalu bersihin muka aku. Jangan lupa buat dibersihin dulu mukanya. Tapi ini asli sih, muka aku lagi merah banget karena bener-bener tadi tuh baru selesai facial. Dan kalau misalkan kalian tahu, aku tadi facial tuh sampai nangis karena saking sakitnya. Oke, nah setelah dibersihin, aku biasanya tuh pakai pelembab bibir dulu gitu. Jadi supaya pas nanti selesai makeup tuh bibir aku tuh nggak kering gitu. Nah, aku pelembab bibirnya itu pakai punyanya Emina yang ini. Ada sih satu merek yang katanya bagus tuh, tapi kayak mahal banget dan fungsinya sama gitu, supaya bibirnya nggak kering gitu ya. Kalian ngerasa nggak sih kalau aku tuh jadi gendut banget karena aku udah naik 5 kilo? Gila. Step pertamanya adalah aku harus pakai serum dulu. Dan aku nggak tahu kenapa aku bukan lagi sih, emang udah suka banget sama serumnya Garnier. Jadi aku pakai rangkaiannya itu yang pertama yang warna biru ini, yang Garnier Bright Complete Anti Acne Booster. Karena ya memang muka jerawat tuh biasanya lebih diutamakan kalau misalkan pakai serum atau misal pakai pelembab atau apa segala macam kayak gitu ya, yang memang khusus buat jerawat kayak gitu. Jangan pakai yang pencerah, karena kalau yang pakai pencerah biasanya nanti jerawatnya akan makin timbul begitu. Aku biasanya tumpukin lagi sama Garnier yang warna pink ini. Jadi ini adalah yang Sakura White. Nggak ngerti, aku tuh lagi suka banget pakai Garnier karena emang kebetulan cocok aja sih di muka aku gitu. Jadi ya mungkin biasanya aku tuh breakoutnya parah kayak gitu kan, komedonya juga parah. Kebetulan pakai Garnier tuh nggak terlalu parah gitu. Dan dia itu teksturnya nggak lengket, yang jelas itu sih, dia teksturnya nggak lengket, dipakainya enak. Setelah ini aku mau pakai pelembab, dan pelembabku juga dari Garnier. Kenapa aku suka pakai ini juga karena teksturnya nggak terlalu lengket banget gitu ya guys. Dia nggak terlalu lengket banget, terus dia nggak berwarna putih gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai tuh, dia cuma ngelembapin aja dan melindungi
kulit kita dari sinar matahari, karena di sini dia SPF-nya sampai 50 plus, tapi nggak bikin kayak muka kita tiba-tiba jadi warna abu-abu gitu. Gini kamera kenapa jujur banget dah, masih muka aku merah banget, bener-bener yang merah banget. Oke, ini pelembab udah kelar. Aku mau pakai foundation gitu. Foundationnya ini dari Dear Me Beauty nih. Dear Me Beauty ini asik banget foundation, jadi dia bener-bener cover gitu ya. Cuman karena waktu itu aku tuh kupikir tuh warna golden beach, kan aku udah kebiasaan pakainya beach gitu ya, terus aku beli ini yang golden beach, tapi ternyata golden beachnya ini tuh terlalu gelap gitu. Meskipun masih lumayan cocok di kulit aku, tapi menurutku ini terlalu gelap. Jadi saran aku kalau misalkan kalian warna kulitnya sawo matang, kalian jangan beli yang golden beach karena ini gelap banget gitu ya guys. Nah gini nih, yang golden beach tuh masih terlalu gelap, jadi saran aku kalau misalkan kalian mau beli yang satu tingkat di atasnya ini aja, kalau kulit kalian itu sawo matang kayak aku gitu ya guys. Nah terus di sini aku pakai dari Lux Crime karena ini tuh bener-bener lembut banget nih, dia lembut banget. Oke, langsung aja kita aplikasiin. Aku sukanya sama Dear Me Beauty tuh karena dia bener-bener cover. Tuh langsung nggak kelihatan muka merahku. Nah untuk beauty blendernya aku saranin buat dibasahin dulu supaya dipakainya tuh enak. Nih cover banget kan, meskipun belum terlalu nutup tapi tuh bener-bener yang nggak kelihatan merahnya, padahal muka aku tuh merah banget dan aku pakainya tipis banget. Nggak ngerti lagi sama Dear Me Beauty, dia bener-bener bisa se-cover ini. Kalian kayak harus nge-flashback deh dari yang pertama tadi aku bikin muka aku kayak gimana breakoutnya, sampai ini aku pakai dan tercover. Buat aku Dear Me Beauty ini salah satu produk foundation yang bener-bener ringan dan coveragenya oke banget sih. Coba deh kalian buka-buka beauty vlog di YouTube yang ngebahas tentang Dear Me Beauty, pasti mereka bilang kalau Dear Me Beauty itu oke banget. Nah kenapa aku saranin ke kalian untuk pakai Dear Me, karena menurutku pilihan warnanya juga banyak banget sih. Jadi buat kalian yang mungkin kulitnya putih itu mah udah nggak usah pusing ya, kalau misalnya punya kulit putih gitu udah tinggal pilih warna apa aja tuh masuk. Tapi kalau misalkan kalian kulitnya coklatan atau misalkan kayak sawo mateng kayak aku gitu kan kecoklatan, jadi kalian tuh punya banyak pilihan gitu. Dan setahu aku Dear Me Beauty tuh produk lokal apa ya, tapi dia bagus. Not bad lah, maksudnya untuk produk lokal. Dan aku biasanya tuh jadi orang tuh susah banget untuk pakai fondi karena kadang tuh aku nggak kuat sama beratnya gitu ya, kayak muka aku tuh ditempelin ditimpuk gitu ya. Terus di sini aku pakai cleanser sih, pakai apa sih ini namanya, aku pakainya juga dari Dear Me Beauty lagi, dan aku pilih yang N02 yang Nude Beach. Jadi untungnya kemarin aku pas beli yang fondinya itu Golden Beach, ketolong sama ini aku pilihnya yang Nude Beach gitu. Dan ini aku biasanya pakai di bawah mata karena bawah mata aku terhitung mata panda juga. Terus di sini, terus aku pakai di sini tuh, di sini aku pakai di sini karena biasanya di sini tuh lebih gelap. Nah oke, kalian tinggal ratain aja, tapi paling nggak tuh menurutku tuh dia harus satu tingkat lebih cerah. Oke, aku ganti pakai bando karena ternyata susah banget pakai itu, mungkin karena rambutku udah mulai panjang. Oke, nah karena tadi muka aku yang merah-merah agak lumayan banyak juga ya, jadi aku cover juga pakai concealer supaya yang merah-merahnya itu nggak terlalu kentara. Dagu jangan lupa supaya dagunya agak kelihatan lebih menonjol. Oke, kalau udah
aku akan pakein shading. Oke, nah di sini aku punya shading padat ini dari makeover, dan ini shadingnya tuh bener-bener yang hitam banget. Jadi hati-hati banget kalau misalkan kalian pakai model shading kayak gini, karena kalau misalkan kalian salah aja ya udah wassalam. Nah, aku biasanya pakai shading karena pipiku kan tembem, apalagi sekarang makin tembem ya. Aku pakainya tuh kayak gitu. Dan aku tuh bukan ahli yang bisa pakai shading pakai kuas gitu ya. Ya namanya juga ala-ala ya kan, kayak agak bergaris gitu kan. Terus aku taruh di sini juga. Kalau yang di sini tuh sebetulnya supaya kayak lebih tegas aja sih. Oke. Terus karena aku nggak terlalu suka sini ku kelihatan lebar gitu, jadi aku juga kasih gitu. Baru aku bawain pakai ini lagi. Kalau daerah sini aku nggak terlalu suka karena rambutku tuh udah tebal banget, jadi nggak perlu dikasih lagi. Nantinya juga bakalan pakai blush on gitu ya. Biasanya aku pakaiin blush on yang padat dulu gitu. Jadi sebelum nanti blush on yang padat, yang apa sih ini namanya, blush on apa ya, yang kayak stick gitu. Nah, aku pakai blush onnya juga aku tarik ke atas. Karena kan aku gendut lagi-lagi ya, pipiku tembem, jadi aku setiap pakai blush on ataupun aku pakai ini tariknya pasti ke atas. Terus itu aku baur lagi. Sorry, aku belum kasih jelas kalian. Untuk blush onnya aku pakainya juga dari Emina. Ini yang check lift. Ini yang warnanya peach. Jadi Emina yang peach. Oke, ini aku udah balurin. Baru setelah itu tuh aku pakai bedak. Harusnya sih bedak tabur gitu ya. Cuman karena aku nggak punya bedak tabur, biasanya tuh aku ganti sama bedak padat yang aku kuas gitu. Sebetulnya nih kayak gini, ini aja udah habis nih karena saking sukanya aku pakai makeover. Karena makeover ini coverage banget dan dia awet banget, tapi dia ringan banget. Harusnya tuh pakai bedak tabur ya, dan agak lumayan banyak supaya menurutku tuh kuncinya tuh kayak di bedak tabur supaya nggak crack gitu ya, tapi jangan terlalu tebel juga. Cuman karena balik lagi aku nggak punya bedak tabur, aku pakainya bedak padat. Fungsinya tuh kayak buat ngilangin minyak yang ada di muka kita yang nempel gitu. Nah, oke, udah dikunci sama bedak padat. Terus habis itu baru biasanya aku semprot pakai dari Studio Tropik, karena muka aku tipikal yang berminyak. Jadi aku beli yang Studio Tropik yang warna kuning. Ini buat ngunci dulu sih, dasarnya gitu, kalau aku bilang dasarnya. Biarin dulu sampai dia kering supaya tuh warna yang tadi kayak kena cover bedak juga dia tuh muncul lagi gitu loh guys. Baru kalau misalkan udah, aku baru ke alis gitu. Biasanya bagian mata tuh aku agak terakhir sih setelah alis gitu ya. Jadi alisnya aku sisir dulu, dan aku tuh juga bukan tipikal orang yang pinter bikin alis yang aneh-aneh gitu ya. Pensil alisku tuh dari Viva. Mungkin dari kalian tuh udah banyak banget yang kenal Viva. Kayak karena aku nggak bisa nih ngalis di situ, aku akan dari sini aja. Nah,
Aku kalau ngalis tuh biasanya sembarang aja sih. Biasanya aku bingkai dulu luarnya, karena emang aku bingkai doang luarnya. Dan kebetulan kan bulu alisku tuh udah tebel banget, jadi aku biasanya cuma ngebingkai luar. Nah, dalamnya tuh aku isi tipis-tipis gitu guys. Ini aku tinggal ngisi dalamnya, tapi biasanya aku ngisinya juga nggak full, jadi cuma setengah aja. Yang ini juga udah aku bikin bingkai, aku isi setengah. Oke, jangan tebel-tebel, nanti takutnya kayak Shinchan. Baru setelah itu aku sisir lagi supaya ngebaur gitu ya. Aku baurin. Oke. Dan aku tuh tipikal orang yang nggak mau ribet. Kalau misalkan alis salah, ya udah tinggal aku kayak giniin aja gitu. Nah, kalau alis ini udah beres, baru aku ke kelopak mata gitu ya. Aku pakai kuas dari Tamiya. Nah, di sini aku pakai eyeshadow-nya tuh dari SK karena bener-bener warnanya SK tuh menurutku cantik banget. Nah, untuk dasarnya aku pakai yang warna ini nih. Apa sih ini warnanya? Pokoknya yang nomor 2 ini. Tuh warnanya langsung keluar, padahal aku pakainya tipis banget loh. Mang SK tuh best banget sih. Oke, untuk warna dasarnya aku pakai yang nomor 2 ini. Jadi mataku tuh udah mulai hidup gitu ya, nggak pucet banget. Nah, cuman kelopak mataku kan tipikal yang gede banget kan. Tuh, dia tuh sebenarnya jarak antara kelopak mata sama alisku tuh jauh banget, tapi kalau misal aku melek, hilang kayak gitu kan. Jadi kadang tuh aku butuh make up yang bener-bener kayak tebel gitu loh. Untungnya di SK tuh dia punya warna terang, jadi nanti buat ngisi yang sini gitu. Terus untuk warna tengahnya aku pakai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 6 itu buat di tengah. Aku pakai tangan aja ya, karena lebih enak pakai tangan untuk yang tengah. Oh. Oke, untuk di tengahnya udah beres. Aku bikin yang ujung gitu. Jadi ujungnya tuh aku kasih warna yang lebih gelap lagi. Jadi aku pakai warna yang ini. Tapi kayak tipis-tipis saja. Dan aku ganti kuas. Nih ya, pojok ini tuh aku pakai warna yang tengah ini. Jadi dia ngeboldnya tuh nggak yang bold banget, jadi yang nggak gelap banget. Ada kesan bold tapi nggak yang bener-bener ngebold banget sampai hitam. Yang tadi aku bilang, karena space dari mataku sampai sini tuh jauh banget, jadi untuk ngisi kekosongannya itu aku pakai yang warna ini nih. Aku taruh di bawah alis ini supaya kayak apa ya, lebih menonjol gitu loh tulang apa namanya, tulang mata aku. Karena bener-bener space-nya tuh jauh banget antara kelopak mata sama alis, tapi pas buka mata hilang kan. Biasanya di bawah mata juga aku kasih warna, dan aku pakai kuas yang kecil kayak gini. Ini juga kuasnya dari yang tadi, masih sama sih dari Tamiya. Itu aku pakainya yang warna ini nih, yang tadi warna dasarnya. Taruh di bawah mata di sini. Misal kayak kalian nggak punya kuas kayak gini, pakai cotton bud juga nggak apa-apa sih, sama aja. Ya semua dulunya. Nah, oke. Bisa-bisanya nggak kerekam gitu ya guys, jadi aku jelasin lagi. Ini aku lagi nyeding hidung. Kalau nyeding hidung aku lebih suka pakai jari karena kayak lebih apa namanya, lebih jadi lebih lurus aja. Jadi aku baurin ke bawah supaya nggak kelihatan banget kalau hidungku tuh di shading. Oke. Dan tadi yang nggak kerekam, aku nyeding juga. Jadi nyeding pakai ini padat, itu dari makeover juga. Aku pakai dari makeover. Tuh aku pakai shading yang padat ini, terus aku baurin ke atas. Oke. Buat ngebentuk lagi tulang rahangku. Terus
bawah, terus sebelah sini juga, baru aku shading hidung. Dan tadi kayaknya ini nggak kerekam juga, aku kenapa aku pakainya ekornya panjang banget juga, karena mataku itu kan kelipet gitu ya. Jadi kalau misalkan aku buka mata biasanya langsung hilang gitu. Kalau misalkan buat kalian yang matanya belok-belok, saranku sih jangan, apalagi kalau misalkan aku udah dipakein sama bulu mata. Kalau misalkan ekorku tuh cuman pendek banget gitu, biasanya langsung hilang dan gak kelihatan sama sekali. Ini tuh. Oke, setelah ini aku akan pakai blush on dulu. Blush onku juga dari Emina, ini yang Marshmallow Lady. Jadi warnanya juga cantik banget. Sebelum aku baurin, aku mau pakai blush on dulu. Dan blush onnya kayak yang tadi itu juga arahnya ke atas. Habis ini baru aku pakai bedak. Bedakku yang tadi udah aku jelasin, aku pakainya adalah makeover. Oke, ini udah aku bedakin. Aku baurin semuanya. Supaya menyatu dengan alam. Habis itu langkah terakhirnya adalah lipstick. Tapi tuh aku kayak mau pakai, nyontoin ke kalian pakai bulu mata nggak ya? Kalau misalkan pakai bulu mata tuh sebenarnya lebih cantik sih, tapi aku tuh nggak ahli pakai bulu mata, jadi tuh aku rada bingung gitu kalau pakai bulu mata tuh gimana. Aku coba deh, tapi aku mau punya lemnya juga. Kayaknya aku nggak ahli deh guys pakai bulu mata. Oke, setelah itu aku mau pakai lipstick. Nah, lipstickku di sini tuh waktu itu tuh aku sebetulnya belinya itu dari Lux Crime yang warnanya itu peach. Di sini tuh warna apa sih? Palm milk. Awalnya tuh ini tuh kayak bagus banget gitu loh guys dipakai. Cuman lama kelamaan kayak susahnya tuh sama bibirku. Jadi aku rada nggak suka, dan aku nggak terlalu suka sama Lux Crime karena juga dia nggak awet gitu. Meskipun memang warnanya bagus banget. Tapi kalau buat dipakai sehari-hari menurutku nggak rekomen banget karena ini pucat banget dan cepet hilang. Aku nggak tahu apa karena dia warnanya nude gitu ya jadi cepet hilang, atau memang bahannya dia. Dan aku tuh orangnya tuh nggak mantepan EG kalau misalkan pakai lipstick gitu, nggak diginiin kan, nggak pakai tangan. Tapi makin dia aku tap-tap pakai tangan tuh makin hilang. Emang warnanya secantik ini sih, maksudku tuh dia warnanya tuh nude, nggak yang menor banget gitu, tapi nggak awet. Jadi biasanya pasti aku tambahin sama LT Pro juga sebenarnya nggak awet, cuman masih agak mending lah. Dan menurutku lipstick paling bagus itu sejauh ini masih Maybelline gitu. Nah, karena kemarin rambutku juga aku hairdo sendiri, jadi aku akan contohin ke kalian juga hairdo yang kemarin aku pakai. Oke guys, kemarin itu kan aku hairdo sendiri juga, jadi rambutnya aku catok lurus. Jadi kalian boleh sih milih antara rambut kalian tuh mau dilurusin atau di curly, cuman curlynya tuh curly yang wave gitu ya, jadi jangan yang curly bener-bener masuk gitu. Cuman kalau aku kemarin karena aku juga nggak pakai hairdo, aku catok sendiri, jadi aku cuman lurusin. Sama kalau yang di acara pertama itu aku wave sih. Nah, setelah ini boleh kalian belah tengah atau kalian belah samping kayak punya aku. Abis itu aku sisir ke belakang dulu. Terus kalian cuman butuh jepit
beating kayak gini. Ini namanya jepit beating kalau tempatku ya. Yang rambut udah kalian sisir ke belakang, tuh udah belakangnya tinggal kalian kasih jepit aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngirit make up dan juga ngirit hairdo, kalian udah bisa pakai kayak gini aja. Oke. Nanti dirapin sendiri. Kalau misalkan kalian mau pakaiin hairspray juga bisa, tapi kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk nutupin yang agak tebel nih ya pipi, biasanya aku kasih kayak gini. Oke. Nah, oke guys, cuman kayak gini aja. Nah, tadi kan makeup udah semua nih. Aku tutup lagi sama Studio Tropic, tapi ini yang apa sih? Pokoknya yang botolnya kayak gini. Ini buat ibaratnya tuh closing ya, supaya makeupnya tuh awet. Dan ini wanginya enak banget. Terus kalau misalkan kalian punya apa namanya, bukan glitter, apa sih, shimmer, apa sih yang buat di pipi gitu supaya pipi kalian lebih nonjol, itu juga bisa dipakai, tapi karena aku nggak terlalu suka jadi aku nggak pakai. Jadi aku cuman makeupnya kayak gini aja. Tunggu sampai kering. Udah guys, pokoknya rambutnya cuman kayak gini aja. Ini sama persis kayak yang di foto. Sesimpel itu. Kalian tinggal ganti busana, jadi kalian nggak perlu make up di salon, terus nggak perlu hairdo di salon juga. Ngirit 500 ribuan lah, lumayan. Ini cuman karena pipiku sekarang lagi cabi-cabinya, mungkin agak kelihatan lebih gendut ya di sini. Kalian tinggal ganti baju gitu guys. Gitu aja video dari aku, dan semoga kalian suka makeupnya. Menurutku ini nggak terlalu medok banget kayak di kamera. Aku nggak tahu sih kenapa di kamera tuh medok banget, cuman nggak terlalu yang medok banget kalau misalkan dibandingkan dengan yang makeup temenku juga. Ini nggak medok sama sekali gitu ya guys. Dan ini aku nggak pakai maskara dan juga nggak pakai bulu mata, jadi kalau misalkan kalian pakai bulu mata akan lebih bagus. Oke guys, gitu aja video dari aku. Kalau misalkan kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram pribadi aku di Febriana Megawati. See you, thank you. Nah guys, ini setelah 3 jam make up, jadi apa namanya, cuman kayak minyak dikit sih di karena memang muka aku tuh memang lumayan berminyak, dan aku nggak kelihatan tembem banget juga kayak sebelum make up tadi. Dan ini bener-bener cover banget, halus banget, bagus banget. Dan Beauty itu emang juara. Mungkin abis ini aku akan hapus karena nantinya paling cuma tinggal touch up aja sih guys. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai yang aku pakai, ini worth it banget sih.